Bu. Presentasikan modul kami tersebut bersama rekan-rekan guru. Jadi mempresentasikan apa yang sudah kami dapat Bu selama pendidikan guru putra ini kan sekitar 2 bulan yang tidak belajar. Kan kemudian nanti minta bantuan dari rekan-rekan guru, dan kemudian kalau memang ibu pas nanti longgar juga didampingi oleh ibu, begitu kan. Jadi ibaratnya pengibasan lah Bu, seperti aksi nyatanya Bu. Jadi aksi nyatanya itu disuruh bikin video itu minimal durasinya 1 jam. Jadi nanti kami saling kolaborasi. Bisa di 20 menit, saya 20 menit atau yang Bu Devi 20 menit gitu. Jadwal sudah tersusun. Nah, rencana kami hari Kamis besok kira-kira gimana? Pelaksanaannya di Di lab atau di kelas 7A ya. sasarannya guru dengan murid. Guru aja. Guru didampingi dengan guru pendampingan tidak. Enggak kita aja. Tapi bisa kolaborasi juga sama yang sudah guru penggerak sebelumnya kayak Bu Ira dan Nanti membuat jadwalnya disesuaikan. jadi program kita untuk besok hari ini mau Kamis ya. Kamis untuk Mengimplementasikan modul kita yang sudah kita pelajari itu sama teman-teman. Tindak lanjuti lanjutin setelah hasil bisa nanti lain saya kita akan mulai dari terima kasih banyak Ibu atas saya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan tidak ada kendala dan kami bisa lebih mengharumkan lagi nama SMP 2 di kegiatan guru. terima kasih semangatnya support jalan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sidomulyo, yang kami hormati rekan-rekan calon guru penggerak atau CGP dari SMP Negeri 2 Sidomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru peserta pengibasan CGP dari SMP Negeri 2 Sidomulyo. Marilah sebelum kita mulai acara ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita pada kesempatan ini masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara pengibasan calon guru penggerak dengan materi implementasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sidomulyo. Singkatnya begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, salam dan salam marilah kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tertib acara pada kegiatan ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga doa, yang keempat
materi pendidikan yang akan disampaikan oleh 3 orang CGP, yaitu Ibu Maya Wijayati, sarjana pendidikan. Yang kedua Ibu Devi Anggraini, sarjana pendidikan profesional. Kemudian yang ketiga Ibu Eni Bianurung, sarjana pendidikan. Untuk membuka acara ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sidoarjo pada Ibu Keperanda Nur Aini MM kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati guru calon penggerak atau CGP angkatan 6 di SMP 2 Sidoarjo. Astabikun. Ibu dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kenikmatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita ini dalam rangka kegiatan penimbasan salah guru penggerak angkatan 6 dengan implementasi paradigma pendidikan di Hajar Dewantara, menumbuh kebanggaan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Sidoarjo. Baik kepada salah guru penggerak Ibu Devi, Ibu Maya, Ibu Menok, atau Ibu Eni atau biasa Ibu. Jadi saya mengucapkan pertama-tama terima kasih yang sudah berhasil lulus tahapan demi tahapan. Semoga nanti bisa menyelesaikan sampai jenjang terakhir. Itu harapan kita semua. Dan yang sudah selesai kira melalui, semoga nanti akan sukses dan sudah menunjukkan keberhasilannya, bisa membimbing kita semua yang baru mengikuti tahapan. Alhamdulillah kita bersyukur ya dengan adanya penggerak, terutama Ukira yang sangat aktif, super aktif untuk memberikan arahan kepada guru-guru kita yang memasuki awal tahap pertama. Mudah-mudahan Ukira nanti bisa membantu sampai selesai berkarya dan itu. Alhamdulillah kita anggap memang mampu bisa untuk membantu dan menyelesaikan. Baik Bapak Ibu, harapan saya sebagai kepala sekolah nanti coba ada kita inovasi, keinginan hasil dari kita dari pembahasan supaya nanti ada perubahan. Jadi silakan nanti guru penggerak dan calon guru penggerak tunjukkan bahwa kita adalah memang sudah berhasil dan buatlah kita yang terbaik dari yang memang sudah baik dan ada perubahan. Itu mungkin harapan saya dan ke depan sesuatu hal yang memang program pemerintah nanti mungkin ada kedepannya ada kesempatan mungkin akan lebih baik lagi, ataupun nanti yang informasinya yang selama ini kita dengar dengan nanti setelah lulus calon guru penggerak bisa menjadi kalau salah satu persyaratan kepala sekolah tanpa tes langsung diangkat. Mudah-mudahan itu harapan kita bisa terwujud ya Bapak Ibu ya. Memang kalau Allah sudah berkehendak garisan tangan kita tidak bisa untuk menolong. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Bapak Ibu para peserta dan nanti
nanti akan ada penugasan materi yang didapat oleh calon guru mempelai kita ini. Silahkan diikuti sampai selesai dengan tertib. Silahkan ditanyakan apa saja yang memang belum jelas dan nanti juga bisa didampingi oleh calon guru itu. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara ketiga yaitu doa pada Pak Syekh dan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu salatu rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yaqinan wa ibadatin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimatikum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaykha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa maghfiratan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa nafi'an. Allahumma narir qulubana bi hidayatika kama taqabbal lisan sira abadan abadan rahmatika ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyil wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekjen Haji yang sudah menjadi doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara kita pada hari ini bisa lancar sampai selesai. Ini jadi selanjutnya acara yang intinya yaitu penyampaian materi pengibasan implementasi paradigma pendidikan belajar dengan anak dalam menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 12 Cibinong yang akan disampaikan secara maraton oleh 3 orang IPP kurang lebih selama 1 jam atau 60 menit. Jadi 1 orang akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit. Bapak Ibu peserta dimohon untuk mengikuti dengan teliti sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa menambah. Sebelumnya mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya di sini saya bukan untuk mengajarkan, tapi saya berusaha untuk berbagi terhadap materi yang telah kami dapatkan di program guru pembelajaran. Kemudian saya lanjutkan untuk visi dan prakarsa perubahan. Untuk visi dan prakarsa perubahan, visi yaitu kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan.
dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehausan jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis A dan membayangkan garis ini seperti apa yang ingin dicapai. Nah, setiap sekolah pasti mempunyai sebuah visi ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, sebagai seorang guru juga kita tentunya harus memiliki sebuah visi. Untuk apa kita mengajar di kelas, pasti kita memiliki tujuan, dan tujuan itu yang akan kita capai atau bisa dikatakan merupakan visi kita tersebut. Untuk mewujudkan sebuah visi diperlukan proses atau prakasa perubahan. Dan untuk mewujudkan prakasa perubahan, kita memerlukan model manajemen perubahan. Model manajemen perubahan tersebut yaitu kita namakan Bagja. Yang mana Bagja ini merupakan model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma intuisi apresiatif atau kita sebut sebagai IA. IA merupakan salah satu pendekatan kolaboratif dalam melaksanakan perubahan yang berbasis kekuatan. Jadi, untuk sebagai guru kan kita memiliki tujuan atau memiliki visi ketika kita mengajar di kelas. Nah, untuk mewujudkan suatu tujuan itu kita memerlukan suatu prakarsa perubahan, dan prakarsa perubahan tersebut dapat kita tuangkan ke dalam tahapan Bagja. Selanjutnya beliau. Nah, untuk tahapan Bagja itu ada 5. Bagja itu singkatan dari B, A, G, J, A. B-nya itu buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabatan rencana, dan A atur eksekusi. Berikut contoh prakarsa perubahan. Misalnya mewujudkan maju kreasi yang menarik dan berkelanjutan di kelas. Nah, untuk prakarsa perubahan ini kita tuangkan ke dalam tahapan Bagja. Selanjutnya, yang pertama untuk buat pertanyaan. Untuk buat pertanyaan ini tujuannya dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapat dukungan serta mengkonfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Nah, di dalam tahapan Bagja ini untuk buat pertanyaan umum, jadi dari prakarsa perubahan setelah kita buat menunjukkan tadi kreasi yang menarik dan berkelanjutan di kelas, kita bisa membuat sebuah pertanyaan, buat pertanyaan utama. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan tadi kreasi yang berkelanjutan di kelas? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mewujudkan tadi kreasi yang berkelanjutan di kelas? Selanjutnya untuk tindakannya dapat kita lakukan berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid. Seluruh elemen sekolah tetap kebiasaan positif untuk mewujudkan sikap kreatif murid melalui tadi kreasi yang berkelanjutan di kelas. Mencari sumber atau referensi kegiatan-kegiatan tadi yang relevan untuk diwujudkan di sekolah. Selanjutnya untuk ambil pelajaran, kita juga bisa membuat beberapa pertanyaan seperti siapa dan apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat tadi kreasi di kelas. Bagaimana dia mengatur tadi kreasi yang menarik di kelas? Aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mewujudkan tadi kreasi? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mewujudkan tadi kreasi? Untuk tindakannya dapat berupa mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat tadi kreasi, baik daring maupun luring, menggali informasi dari murid-murid yang pernah membuat tadi kreasi lewat observasi dan wawancara, melibatkan murid untuk menginterpretasi kekuatan potensi yang dimiliki. Selanjutnya untuk gali mimpi, pertanyaan yang bisa kita buat, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat mewujudkan tadi kreasi di kelas? Bagaimana perasaan saya dengan adanya tadi kreasi di kelas kita? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah mewujudkan tadi kreasi di kelas? Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan terjadi untuk mewujudkan tadi kreasi di kelas? Apa yang penting dilakukan agar tetap terawat dan menarik minat?
Tindakannya dapat berupa membuat deskripsi singkat melalui survei dalam respon dan menentukan metode yang mendukung validasi, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur, membuat gambaran singkat dan respon anak yang mereka buat melalui wawancara, membuat daftar kreativitas murid dan informasi-informasi yang relevan dengan tema, membuat desain materi kreasi yang menarik dan berkelanjutan bersama murid. Selanjutnya untuk J-nya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang bisa kita lakukan, apa yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan mewujudkan materi kreasi? Berapa lama target untuk menyiapkan materi kreasi? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan materi kreasi? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah mewujudkan materi kreasi? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama untuk mewujudkan materi kreasi? Untuk tindakannya dapat berupa membuat capaian yang realistis untuk setiap mingguan dan mendesain materi kreasi, membuat catatan besar target yang akan dicapai per mingguan, menyusun aturan yang boleh dipajang dan tidak boleh dipajang agar materi kreasi tetap menarik dan berkelanjutan, menyusun jadwal dan membentuk kelompok murid untuk berkolaborasi. Untuk tahapan yang terakhir yaitu A atau eksekusi. Pertanyaannya dapat berupa siapa yang bisa mengarahkan dan memantau mewujudkan materi kreasi? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Kapan usaha mewujudkan materi kreasi akan mulai dilakukan? Siapa yang akan mendengarkan dan memberi solusi tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mewujudkan materi kreasi? Tindakannya dapat berupa menyusun siapa saja tim kerja dan mendeskripsikan tugas setiap anggota, menyusun program dan alur kegiatan materi kreasi, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas materi kreasi. Jadi untuk tahapan Bagja ini merupakan salah satu model pendekatan yang dapat kita gunakan untuk menggali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri sendiri maupun lingkungan kita di sekolah, dan sekaligus untuk sebagai sama saja seperti rencana kegiatan kita, apa yang akan kita lakukan. Rencana kita yang akan kita lakukan ini kita tuangkan ke dalam tahapan Bagja ini agar kita lebih mengetahui kekuatan-kekuatan apa yang ada di dalam sekolah kita ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya budaya positif yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Harus saling menghargai dan menghormati. Sekian pemaparan dari saya lanjutkan dengan rekan saya Ibu Devi Anggraini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ini. Saya lanjutkan untuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama, posisi kontrol kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menemukan sistem atau alat yang dapat lebih menangkap murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata biasanya patuhi aturan saya atau awas. Kami selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Selanjutnya, untuk posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kami ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu
berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang betul tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Untuk posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kata-kata yang keluar dari seorang guru yang memiliki posisi teman seperti berikut: ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Untuk posisi yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jika menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya berupa, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya untuk posisi yang terakhir. Nah, untuk posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik bagi guru. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dari kelima posisi ini, posisi yang terbaik yang seharusnya guru lakukan adalah posisi sebagai manajer. Ataupun jika posisi manajer itu belum bisa kita capai, kita bisa ke dalam menjadi posisi pemantau ataupun teman. Kalau untuk posisi penghukum ataupun merasa bersalah itu adalah posisi yang negatif yang seharusnya kita hindari. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kemudian untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk tahap stabilitas identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, biasanya bisa berupa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
yang pertama, stabilitas identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaan yang dapat diajukan misalnya membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian untuk sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan yang dapat diajukan misalnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempercayai sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Untuk sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Pertanyaan yang dapat diajukan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kelima, perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan. Bisa dengan menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Nah, sebelum saya akhiri, kami mau menampilkan sedikit video tentang segitiga restitusi. Ini kira-kira segitiga restitusi yang sudah kurang lebih saya terapkan. Dan begitu juga dengan dua teman saya lainnya. Ini contoh yang telah saya lakukan. Tapi ibu mau tanya, kami data tapi ada alasannya yang alasannya apa? Nanti ada maksudnya yang betul-betul ya sudah tidak apa-apa. Tapi yang tahu kan yang namanya tidak hadir sekolah atau menolak berarti ada nah, keyakinan apa yang sudah mampu benar jawab dan ikuti waktu. Ini mau tanya, menurut kamu kalau jawab dan ikuti waktu itu mungkin tidak relevan? Kalau misalnya penting, tindakan apa yang melakukan selanjutnya?
Jadi kalau kamu sudah memperbaiki sikap kamu, sudah bisa menggunakan tempat makan yang baik lagi, kamu harus juga belajar Oke, baik banget. Ibu harap apa yang kamu lakukan ini dapat kamu yakini dalam diri kamu dan akan kamu sampaikan sehingga kamu akan menjadi anak yang lebih baik. Ini contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan dan masih ada contoh temannya, tapi karena teman lainnya karena waktu, jadi cukup saya contohkan satu saja. Nah, untuk segitiga restitusi ini itu kurang lebih posisi manajer yang sedang saya posisikan di video tersebut. Intinya dari segitiga restitusi itu kita berusaha untuk merefleksikan murid untuk dapat merefleksikan dirinya sendiri, terus membuat sadar. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya yang hadir hari ini? Hari ini kan nama sekolah. Tidak ada ada siapa? Pandu bola. Ada sama ada kenapa? Sakit. Oh, nggak ada kabar. Terus kalau kemarin sakit ya, yang badannya masih suka kemarin itu ya. Baiklah anak hari ini ya, pada pertemuan hari ini sebelum kita belajar matematika, Ibu mau ngajak kalian membuat suatu keyakinan kelas atau bisa dikatakan kesepakatan kelas. Kira-kira ada yang tahu belum keyakinan kelas itu apa? Nah, jadi keyakinan kelas itu berisi peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati. Peraturan-peraturan itu yang nanti berisi nilai-nilai kebajikan yang kira-kira nanti kita mau bikin tentang keyakinan kelas ya. Nah, nanti kita sepakati kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita sepakati, yang nanti akan kita bikin keyakinan kelas untuk kelas kita ini, gitu ya. Mau ya? Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, nah awal mulanya Ibu mau, ngerti kan? Jadi, nah sebelum keyakinan kelas ini jadi, Ibu mau nanya, kira-kira kelas impian kalian itu mau seperti apa? Kalian pasti ingin punya ya kelas impian yang kira-kira nanti kalau misalnya ketika kalian punya kelas impian kan mau yang misalnya tadi ada yang ngomong apa? Ada bersih. Nah, kalau bersih kan pasti nanti kelasnya kalau kelasnya bersih
Jadi apa? Nyaman gitu belajarnya ya. Nah, hal seperti itu yang mau kita sepakatin ya. Nah, kira-kira kelas impian seperti apa? Kita ya. Nah, jadi kelas apa ya? Kelas impian ya Kak ya. Nah, jadi tadi itu bagiin ini kertas ini. Isinya tentang kira-kira kelas impian apa? Kamu mau apa? Satu aja ya. Kelas impian yang kamu harapin dari kita selama belajar ini kurang lebih 1 tahun ya, untuk kelas 9 ini mau seperti apa? Kalau sudah, nanti masing-masing orang secara bergantian tempelin di sini. Paham ya? Bisa ya? Yaudah, silakan keluarkan pena. Silakan ditulis satu kira-kira nilai kebajikan atau kelas impian kalian itu seperti apa? Kamu mau apa? Satu? Ya, silakan. Pasti kamu punya kan impian kamu itu apa, kamu mau jadi apa kan, terus seperti apa kondisi kelas kamu, atau teman-teman kamu mau kamu teman-teman kamu tuh yang seperti apa. Sudah? Nah, kalau sudah, ya secara bergiliran silakan maju, tempelin ke, kan kita ada detiknya ya belakang ya, dibuka, tempelin ke bawahnya baca kelas 3 itu. Ya Pak, silakan. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Bravo. Ya, bagi yang sudah, tempelkan secara bergiliran. Ada itu loh. Sudah, lihat sudah. Aku lihat itu aja nih. Nah, sekarang coba dari kelas impian ini melihat kira-kira kalian ingin apa. Nah, dari impian ini ya, nanti kita simpulin, kita bikin suatu keyakinan kelas ya. Nah, nanti ya kita ibu lihat nih kita secara bersama-sama kita sepakatin keyakinan kelas apa ya Nak ya yang mau kita sepakatin hari ini ya. Nah kalau sudah nanti terbentuk keyakinan kelas itu ibu minta kalian sepakatinnya dengan cara apa? Menandatangani keyakinan kelas ini ya. Jadi kita masing-masing
satu orang secara bergantian maju ke depan ya. Paham? Mengerti ya? Bisa dimengerti ya? Nah, coba ibu melihat. Ada temennya yang nulis jangan mencontek dengan teman. Jangan mencontek dengan teman. Kira-kira keyakinan nilai apa nak yang ada di dalam jangan mencontek dengan teman itu? Nilai apa? Mandiri. Ya, bener ya. Nilai mandiri. Sepakat nggak? Kita mau ambil nilai mandiri ini. Sepakat ya. Nilai mandiri. Yang pertama nilai mandiri. Berarti kita meyakini bahwa untuk kelas 9D ini harus bersikap mandiri. Terus ada lagi nggak? Ini ibu tanyain ya, yang udah ibu baca ya. Ada lagi nggak yang mandiri? Yang ibu baca coba. Di sini ada bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Kamu sepakat nggak kalau kelas kamu harus bersih dan rapi? Nah, berarti kira-kira nilai apa nak? Keyakinan apa nak? Kebersihan dan keindahan kali ya. Kebersihan dan keindahan. Nilai yang kedua, kebersihan dan keindahan. Terus ada lagi nih, bersih dan indah. Berarti rata-rata kelas ini kayaknya ingin kelasnya bersih, indah ya. Biar anak kalau kelasnya bersih indah, biar nyaman ya. Kalau misalnya kotor, nyaman nggak kamu belajar? Ini ada juga menjaga kebersihan dan keindahan, bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman, bersih dan tentram. Bersih dan tentram berarti sama aja. Apa nggak kalau tentram? Tenang. Tenang berarti mau ambil nilai apa? Tenang. Oh ya, kedamaian ya. Berarti kedamaian. Kalau damai gimana kelasnya? Berarti gak ribut ya. Kalau damai kan enak ya, kalau misalnya antara kamu, misalnya antara dunia sama mereka damai, gak ada yang berantem kan enak ya. Antara satu kelas aja, gak ada yang berantem kan enak ya. Gak ada yang kolak-kolakan, gak ada yang ejek-ejekan, gak menimbulkan keributan ya. Terus apalagi bersih dan rapi juga. Kebersihan kelas maupun lingkungan. Ya kalau udah kebersihan kan kita akan menilai kebersihan, berarti bukan hanya kelas kamu aja, tapi juga lingkungan sekolah juga harus dijaga. Ya. Terus ada lagi masih kebersihan. Menjaga kelas dengan baik dan tetap bersih. Cuma ya bersih dan keindahan ya. Terus ada lagi nih. Jagalah sopan santun terhadap guru dan teman-teman. Kayak bisa kita nilai apa tuh? Sopan santun ya. Sopan. Kalau sopan santun itu sopan terhadap guru dan teman-teman, sopan terhadap guru dan teman-teman. Terus kalau misalnya ketemu guru di jalan itu harus seperti apa? Juga sopan santun. Terus kalau sama temannya, sopan santun itu harus sampai lebih
kedamaian ya. Terus kalau bersih itu berarti kebersihan dan keindahan. Kelas yang nyaman dan tenang saat belajar, berarti kedamaian. Jangan datang terlambat, berpakaian rapi, selalu belajar dengan giat. Berarti kalau jangan datang terlambat itu apa? Disiplin. Ya, disiplin ya. Disiplin. Jangan datang terlambat, berpakaian rapi, termasuk keindahan, disiplin juga termasuk ya. Selalu belajar dengan giat. Dan disiplin masuk, mandiri masuk. Ada lagi yang belum dibaca. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan pelajaran. Termasuk apa? Ya, sopan santun. Semangat saat belajar. Berarti termasuk mandiri. Sudah dibacakan semua ya? Berarti sudah dibacakan semua ya? Apa? Oh iya, satu lagi. Bersih, buang sampah pada tempatnya, berarti termasuk kebersihan. Jadi, yang sudah kamu tulis, berarti dapat kita habis ini yang kelas yang mau kita sepakati ada nilai mandiri, mandiri berarti saya meyakini harus bersikap mandiri. Terus ya, saya meyakini apa kan? Harus memiliki sifat, memiliki ya. Mandiri. Terus kebersihan dan keindahan apa? Saya meyakini apa nak? Saya meyakini untuk menjaga di kelas atau di sekolah. Terus kedamaian apa? Saya meyakini apa nak? Untuk menjaga kedamaian di kelas. Sopan santun apa? Saya
lagi. Kalau ini kita buat bersama-sama, ibu minta nih di sini masing-masing sini ya. Silakan maju satu-satu, tanda tangan, terus tulis namanya. Misalnya tanda tangan Gifari gitu ya. Nggak usah besar-besar ya, sedang aja. Ini ya, kamu ya. Paham? Tahu ya. Yuk dimulai dari sini. Ya, coba kalian dulu ya. Nanti terakhir baru ibu ya tanda tangan. Tulis namanya. Berdua-dua kayak kata apa-apa ya. Ya, sudah semua ya? Nah, kalian tinggal ibu ya, yang menyepakati ya sebagai wali kelas kalian. Sudah ibu.
Dah, ya, sudah. Berarti semuanya sudah sepakat, ibu juga sudah sepakat. Berarti hari ini kita menyepakati 5 nilai yang harus kita yakini. Ini harus kita laksanakan. Jadi kalau kira-kira kamu melanggar, kira-kira berarti kamu melanggar salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, ini nanti, ini kan masih gambaran yang nanti ibu bikin poster, ya, ibu perbaiki, ibu bikin poster, ibu hias. Selanjutnya kita tempel di tembok kelas ya, jadi biar terlihat lebih bagus, ya. Tapi ibu desain ya nak ya. Kalau enggak, ini kan berupa gambaran kasarnya saja. Nah, intinya kita sudah sepakat. Tidak ada yang nilai ya. Ya, kalau tidak ada yang nilai, berarti kita sudah sepakat. Deal, mulai hari ini kita meyakini 5 nilai ini. Pak ya? Setuju ya? Demikianlah ya saya keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini. Semoga keyakinan kelas ini dapat sebagai bahan kalian untuk ketika ini melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan tuh ya, saya sudah meyakini, saya sudah membuat kesepakatan dengan teman-teman satu kelas dan juga dengan ibu atau kamu sudah membuat nih. Jadi sebagai ramu-ramu kamu ya. Ulangi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, hari ini hari Sabtu. Kita belajar matematika ya nak ya. Sebelum belajar matematika, ibu mau tanya, di sini siapa aja yang hadir? Ada Sita, Duka, Deva, Esa, mereka disebutkan karena itu upacara memperingati Hari Santri. Jadi 5 orang di stand. Ya, 5 orang di stand. Ya. Banyak berarti ya dari kelas 9 ini yang di stand ya kan ya. Nah, sekarang ibu tanya, selain 5 orang ini ada nggak yang nggak di stand? Ada. Berarti masuk semua ya? Masuk. Rizky masuk nak? Masuk. Alhamdulillah, apakah Rizky masuk? Cuman ibu dapat info katanya Rizky itu kemarin cuma nggak masuk, benar Rizky? Ya Bu, kemarin dia sengaja di depan di sekolah, tapi nggak masuk kelas pulang. Oh, berarti pakai seragam tapi tidak masuk kelas. Rizky, nanti setelah pelajaran ini temui ibu ya. Bu, manggil kamu ke sini, ibu mau mengkonfirmasi. Ibu dapat info, katanya Jumat kemarin kamu tidak hadir ke sekolah ya nak? Ya sudah, tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan ya nak ya. Tapi ibu mau tanya, kamu datang tidak hadir ke sekolah, pasti ada alasannya ya nak ya? Alasannya apa nak? Kenapa datang terlambat tidak masuk ke sekolah? Karena takut dihukum. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kamu tahu kan nak, yang namanya tidak hadir ke sekolah atau membolos berarti sama aja kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar nak? Tanggung jawab dan disiplin waktu. Ibu mau tanya, menurut kamu tanggung jawab dan disiplin waktu itu penting tidak untuk kamu? Kalau misalnya penting, tindakan apa nak yang akan kamu lakukan selanjutnya? Supaya apa? Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaiki sikap kamu, sudah berusaha untuk datang tepat waktu dan tidak membolos lagi, kamu akan menjadi orang yang seperti apa nak?
Oke, baik banget. Ibu harap apa yang kamu ucapkan ini dapat kamu yakini dalam diri kamu dan akan selalu kamu praktekkan sehingga kamu akan menjadi anak yang lebih baik lagi ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saira Ramadhani dari kelas 9D. Pada minggu ini kami melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas di sekolah. Dari keyakinan kelas tersebut, kami menyepakati nilai-nilai kebajikan yang harus kami terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima, rekan sejawat dari Bu Devi. Alhamdulillah Bu Devi sudah melakukan pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Banyak hal-hal positif yang dibagikan selama pembahasan ini. Semoga saya, Bu Devi, dan rekan-rekan guru lain di SMP Negeri 2 Sidoarjo dapat menerapkan budaya positif